Shalom, damai di hati. Acara hari ini adalah Into the Bible Words. Sebelum kita memulai, yuk kita berdoa dulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, mohon berkat urapan Roh Kudus, biar lewat pemberitaan kebenaran firman-Mu, hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Urapi kami semua yang mendengar dimanapun urapi, terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu, kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin ya. Haleluya. Hari ini kita mau bahas ada satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 ini sebagai pendahuluan. Firman Tuhan berkata begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, satu kali yang akan digoncangkan apa? Yuk kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Begini kisahnya. Ada 4 orang sebelum mereka lahir, Allah memberi nama. Oh, siapa ya? Yang pertama kita lihat ya, dalam Kejadian pasal 16 ayat 11 ada satu orang yang diberi nama bernama Ismail. Ismail dalam kata Ibrani adalah didengar Allah. Yang kedua yang sering kita mengerti adalah Ishak. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 19. Dalam Perjanjian Baru Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1 ayat yang ke-13 dan Yesus Lukas 1 ayat yang ke-31. Biasanya kita orang Kristen peka berbicara tentang Ishak, Yohanes, dan Yesus. Tapi hari ini kita mau berbicara tentang akan lagi satu digoncangkan, namanya Ismail. Ada pertanyaan begini. Apa yang Allah berikan kepada manusia? Ini dulu yang kita harus tahu. Ingat saudaraku, ya kan? Kisah Alkitab semua mengerti bagaimana Abram berubah menjadi nama Abraham, Sarai dirubah menjadi Sarah, dan Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 11 ayat 30, Sarah itu mandul. Wanita kalau dibilang mandul, mulai jalan perasaannya. Dan suatu kali, ini kisah Alkitab, kisah bukan lihat orang lain, yang tidak melihat pandangan orang lain, tapi kita berbicara tentang Alkitab ya. Suatu kali Sarah gelisah dan dia berkata kepada Abram, "Abram, aku mempunyai seorang pelayan." Semua ngerti kisahnya, seorang Mesir namanya Hagar. Dan ketika Abram menghampiri Hagar, lahirlah seorang yang bernama Ismail. Namanya dari Allah. Tolong ingat itu saudaraku. Ismail. Timbul pertanyaan. Umur berapakah Abram ketika Ismail lahir? Ya, biar cepat, dalam Kejadian pasal 16 ayat 16 dikatakan Abram umur 86 tahun ketika Ismail lahir. Dan masuk dalam Kejadian pasal 17, saudaraku, terjadi suatu perjanjian antara Allah dan Abram. Nama Abram dirubah menjadi Abraham dan terjadi sunat yang pertama. Semua anak laki-laki harus disunat, termasuk Ismail dan Abraham. Ini tersurat perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya, seorang wanita, dia memulai dan dia selalu mengakhiri. Akhirnya Sarah berkata kepada Abraham, "Usir Ismail dan Hagar." Dan Kitab mencatat dalam Kejadian pasal 21 hatinya kesal. Kenapa? Karena Ishak telah lahir. Pertanyaan lagi,
Ishak lahir, Abraham umur berapa? 100 tahun. Dalam Kejadian pasal 21 ayat yang kelima. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yuk perhatikan begini. 86 Ismail lahir, 100 tahun Ishak lahir. Jadi jenjang selama 14 tahun Abraham hidup sangat dekat dengan Ismail. Iman Abraham tercurah kepada Ismail. Dan akhirnya Ismail dan Hagar terusir. Apa yang dilakukan? Sekali lagi ini kisah Alkitab. Abraham menyediakan sekirbab air, sekirbab anggap seperti ini ya, sekirbab air dan sepotong roti. Mereka mengembara ke daerah Barseba, Gunung Paran. Dalam satu ketika air yang dikirbab ini habis. Apa yang dilakukan oleh Hagar? Ishak dibuang di semak-semak. Dan saat itu ingat, Ismail artinya Allah mendengar. Ismail berdoa, tidak ada dalam Alkitab, tapi sebagai pemahaman, Ismail berdoa. Malaikat Allah turun dari sorga, membuka matanya Hagar, dan di situ sudah ada sumur. Padahal sumur itu sudah ada sejak zaman kala. Dan ketika itu Hagar mengambil air yang dikirbab yang habis dan memberi minum kepada Ismail. Pemahaman saya secara pribadi adalah Ismail hidup secara jasmani oleh karena air. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai orang yang percaya, ingat begitu banyak keturunan Ismail sekarang. Mereka rindu akan air kehidupan. Banyak tangisan kaum Kedar. Zaman sekarang ini perlu kita respon. Air kehidupan, Yesus namanya. Ingat ada ungkapan bilang begini, tidak semua orang Kristen bisa berkhotbah, tetapi semua orang Kristen bisa menjadi saksi Kristus. Tidak semua orang Kristen bisa berteologia, tetapi semua orang Kristen bisa memperagakan bagaimana Yesus hidup dalam hidupku. Oh saudaraku, orang yang banyak bicara tentang Tuhan belum tentu banyak bicara dengan Tuhan. Sebab itu Ismail didengar oleh Allah. Ini perlu kita respon sebagai orang yang percaya. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesaya tercatat. Tapi sebelumnya dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-13, di situ tercantum Ismail mempunyai 12 anak. Anak pertama Nebayot, anak yang kedua Kedar. Dan Alkitab sering menceritakan tentang kaum Kedar. Dan kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-21 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemana-pemana yang gagah merasa, dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi kaum Kedar akan habis. Tetapi ayat 17 mengingatkan kepada kita. Dikatakan begini. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya bahwa Bani Kedar akan tinggal sedikit saja. Tinggal sedikit saja. Saudaraku, waktu berjalan terus, ingat tembok kaum Kedar zaman saat ini telah runtuh. Tinggal kita lihat apa yang disebut dengan Konstantinopel, Turki. Runtuh semuanya. Tetapi firman Tuhan bilang akan ada kelompok kecil yang akan tinggal. Dan yang kita akan baca ada satu kali lagi peringatan Tuhan atau nubuatan Tuhan yang akan tergenapi. Apa? Ini kadang kita suka melupakan atau kita menganggap sepele. Tapi kebenaran firman Tuhan mencatat di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-7 berkata demikian. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku.
sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudaraku, kambing domba Kedar. Siapa Kedar? Kedar adalah anak kedua daripada Ismail, akan berhimpun kepada kita. Domba-domba jantan Nebayot. Siapa Nebayot? Nebayot adalah anak pertama dari Ismail, akan tersedia di dalam ibadah kita. Jadi setiap gereja dimanapun berada, apabila mereka bertanya, kita harus sambut. Di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Dan firman Tuhan katakan sekali lagi, semua dipersembahkan bagi Allah. Mesbah Allah dalam rumah keagungannya Allah. Jadi yuk kita semua orang percaya, tunjukkan belas kasihan bagi saudara-saudara kita adalah kaum Kedar. Mereka perlu diselamatkan karena tembok-tembok kaum Kedar telah runtuh saat ini juga. Dan perlu kita memberikan pertolongan kepada mereka, pemahaman, dan kuasa Roh Kudus akan menuntun, kuasa Roh Kudus akan menghibur, kuasa Roh Kudus akan menyatukan, dan mereka akan lihat nama Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ya, renungan sederhana tentang apa yang kami bicarakan Ismail. Biar kuat kuasa Roh Kudus akan menjamah bagi semua kami orang percaya bahwa kami mengasihi kaum Kedar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin.